Halo sahabat BDK Malang, kita jumpa lagi di Bincang Ringan Keuangan Negara BDK Malang, Cangkruk BDK Malang. Kali ini kita akan menghadirkan seorang widaiswara yang memang telah lama bergelut dan memang spesialisasinya di barang milik negara. Yang beberapa waktu yang lalu kami di Balai Diklat Keuangan Malang menyelenggarakan PJJ pendidikan jarak jauh terkait hal ini. Mari kita lihat apa saja yang seharusnya kita bicarakan lebih awal. Di sesi 1 ini kita akan menggali lebih dalam. Selamat datang Mas Ali. Selamat datang Mas Cahyo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Senang sekali ini kita dapat kehormatan bahwa Pak Ali berkenan menyediakan waktu untuk menjelaskan kepada saya dan pendengar terkait BMN. Yang kita tahu bahwa barang milik negara itu sesuatu yang memang perlu penjelasan lebih rinci. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi obrolan ringan Cangkruk BDK Malang, silakan Pak Ali memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Halo sahabat BDK Malang. Rasanya baru beberapa waktu yang lalu mungkin kita bertemu, tapi di channel yang lain, di acara-acara yang lain. Suatu kehormatan saya bisa menyapa para sahabat BDK Malang di kesempatan kali ini yang dituan rumahi oleh Pak Cahyo Aslamawan. Monggo silakan Mas Cahyo. Terima kasih Pak Ali, luar biasa. Pak Ali, kita tahu ini bahwa negara memiliki uang untuk dibelanjakan barang-barang dan jasa serta yang lainnya. Yang kita tahu bahwa setiap uang negara itu harus dipertanggungjawabkan, apalagi terkait barang. Tapi apa sih sesungguhnya yang disebut dengan kalau tidak salah dengar BMN ya Pak Ali ya? Oke. Baik, Mas Cahyo, mungkin buat kita tidak asing, tapi buat rekan-rekan lain yang di luar biasanya mengelola, asing ya dengan istilah BMN ini, ya, di luar dari yang pengelola barang ini. Cuma kita runtut dari awal aja Mas Cahyo. Jadi sebagaimana kita sadari bersama, katanya negeri kita itu negeri yang sangat kaya raya, betul enggak Mas Cahyo? Katanya demikian. Ya, dan kita yakin semua itu. Ya, betul. Kita nggak rela kalau dibilang negara kita miskin, pasti kan. Ya. Nah, walaupun indikator-indikatornya banyak itu Pak Ali untuk menentukan kita kaya atau miskin. Tapi silakan. Justru itulah kita perlu sadari bahwa kekayaan negara ini yang kita yakini sangat luar biasa, tapi belum sepenuhnya itu mampu kita tuangkan ke laporan keuangan. Nah, dalam konteks BMN ini sebenarnya BMN ini bagian dari kekayaan negara ini yang dalam hal ini dikelola oleh pemerintah pusat. Tapi itu pun baru sebagian. Artinya yang dikelola pemerintah pusat itu bukan hanya BMN. Secara definisi ini BMN kan dari dua sumber perolehan. Pertama yang dibeli, perolehannya dari APBN, pendanaannya, atau sumber perolehan lainnya yang sah. Yang ini macam-macam, berdasarkan kewenangan, berdasarkan mungkin aktivitas atau perjanjian negara dengan pihak lain yang nanti menghasilkan suatu aset yang akan dikelola negara. Oke. Mungkin itu kalau kita melihat dari sisi definisi Pak Cahyo. Aset ya, luar biasa. Sebuah kata yang tentunya yang harus kita jaga, karena memang Pak Ali sudah menyebutkan terkait aset. Ketika kita memiliki aset Pak Ali, kita punya uang, kita beli, sesungguhnya apa sih tahapan dari supaya kita mendapatkan aset tersebut? Apa istilahnya? Siklus mungkin yang dimaksud Pak Cahyo. Iya, cocok. Siklus BMN. Oke Mas Cahyo. Jadi terkait barang milik negara ini tentunya tidak serta-merta ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa yang kita peroleh, yang kita kelola karena ini bersumber dari uang rakyat, bersumber dari kewenangan yang dimiliki negara, dan sejatinya ini milik seluruh rakyat. Tentunya kita harus mengedepankan akuntabilitas, termasuk dalam hal bagaimana kita memulai merencanakan atas BMN ini. Jadi
Di dalam PP 27, PP tentang apa itu Pak Ali? PP tentang pengelolaan BUMN. Baik. Dan yang barusan juga dirubah dengan PP 28 tahun ini, sudah terdefinisikan sebenarnya siklus dari awal mula yang harus kita lakukan terkait barang milik negara sampai akhir, sampai bagaimana mempertanggungjawabkan. Nah, ada bukan sekitar sih 12 atau 13 pengelompokan siklus ini. Kenapa saya tidak saklek? Karena memang ada 1-2 siklus yang memang kadang dalam pembahasannya digabung. Nah, sehingga saya bilang 12 atau 13 begitu Pak Cahyo. Nah, ini dimulai dari mana? Dimulai dari perencanaan. Jadi dalam satu siklus utuh pengelolaan barang milik negara ini terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu siklus awalan, siklus utama, baik, dan siklus ikutan. Nah, jadi di perencanaan itu ada siklus awalan. Nah, perencanaan BUMN itu masuk di dalam siklus awalan. Luar biasa. Jadi yang mengawali. Nah, nanti di bagian siklus utama itu ada yang sifatnya reguler, ada yang sifatnya. Kita bicara mungkin di perencanaan. Jadi di awalan ini selain perencanaan ada juga penganggaran dan juga pengadaan. Artinya ketika kita ingin beli barang nih, barang milik negara, anggaran harus ada dulu Pak Ali ya? Iya. Oh baik. Nah, sebelum anggaran ada itu kan kita harus membuat yang namanya perencanaan atas BUMN ini. Sebelum kita menentukan besarannya berapa. Besaran nilai yang akan kita anggarkan. Baik itu untuk perencanaan pemeliharaan ataupun untuk pengadaan dalam kaitannya kebutuhan kita atas BUMN. Jadi kita rencanakan, kemudian kita anggarkan, baru kita masuk ke proses pengadaan. Sampai proses ini kan belum menjadi BUMN Pak Cahyo. Makanya dia disebut siklus awalan. Saya pikir sudah langsung jadi barang milik negara. Pada saat pengadaannya tuntas, barulah dia masuk menjadi BUMN secara definitif. Nah, sehingga itu masuk ke siklus utamanya. Makanya yang 3 ini tadi masuk, kita mengelompokkan sebagai siklus awalan. Artinya awal sebelum dia masuk menjadi barang milik negara. Baik. Jadi kalau kita beli barang itu berada di kantor, belum kita masukkan di pembukuan mungkin sama Pak Ali ya, itu belum disebut sebagai barang milik negara atau sudah? Kalau dia sudah proses pengadaannya tuntas dan secara standar akuntansi memang titik pengakuannya sudah, maka dia harus menjadi barang milik negara. I see. Tapi sebelum itu tuntas proses pengadaannya, dalam beberapa kategori barang dia belum bisa menjadi barang milik negara atau belum dicatat secara definitif menjadi barang milik negara. Jadi ada siklus yang awalan itu perencanaan gitu Pak Ali ya. Perencanaan dan penganggaran di mana setiap kantor negara ini diberikan sebuah kesempatan untuk melalui yang disebut dengan tahapan penganggaran dan perencanaan begitu. Sepertinya seperti itu. Betul Pak Ali ya? Betul Pak Cahyo. Terima kasih. Tadi di awal Pak Ali menyebut pusat. Kayaknya kalau ada pusat ada daerah nih. Apakah ada perbedaannya Pak Ali? Barang milik pemerintah pusat, barang milik Pemda, atau bagaimana? Baik. Jadi begini Pak Cahyo, ini kenapa ada pembedaan istilah antara barang milik BUMN dalam negara yang dikelola oleh pemerintah pusat dan barang milik daerah yang dikelola oleh teman-teman di pemerintah daerah. Awal mulanya adalah terbitnya undang-undang terkait otonomi daerah. Nah, sehingga ada penyerahan sebagian urusan negara kepada masing-masing daerah, termasuk tidak semuanya tentunya Pak Ali ya. Ya, termasuk urusan keuangan yang sebagian diserahkan kewenangannya kepada kepala daerahnya masing-masing. Nah, dalam konteks ini sehingga terkait pengelolaan barang yang dulunya memang milik negara, semuanya sebenarnya milik negara, yang dikelola pemerintah pusat disebut BUMN, yang dikelola pemerintah daerah disebut barang milik daerah. Itu awalnya Pak Cahyo. Jadi memang benar ada ya bahwa barang ini milik daerah, artinya dalam penguasaan daerah begitu Pak Ali ya? Dalam penguasaan pemerintah daerah. Bukan terus miliknya kemudian bisa dibawa pulang dan sebagainya gitu Pak Ali ya. Saya juga ingin sekali itu kalau memang bisa dibawa pulang ya. Kemudian yang barang milik pusat itu memang yang kantor-kantor
pusat ya, apa istilahnya Pak Ali? Kantor apa? Kantor pusat ya memang ya? Kementerian lembaga, Kementerian lembaga, Kementerian KLI, lembaga dan unit-unit yang di bawahnya yang masuk di dalam struktur pemerintah pusat. Baik, Nah, baik. barang-barang yang mereka kelola itulah yang biasa kita sebut BMN, tapi tentunya yang memenuhi kriteria dari BMN tersebut. Baik, siap-siap. Untuk yang di daerah nih Pak Ali, kan mereka perlu uang untuk membeli barang itu. Apakah perlu persetujuan dari anggota DPRD atau bagaimana sih mekanismenya? Jadi dari sisi dalam konteks ini kan sebenarnya prosesnya sama antara BMN dan BMD karena kita menggunakan satu regulasi yang sama yaitu PP 2728 tadi. Tahun berapa itu Pak Ali? Nah, kalau 27 2014, 28-nya kan baru 2020. Mantap. Oke. Nah, PP-nya sama, cuma nanti di dalam tataran pelaksanaannya yang berbeda. Artinya siklusnya sama, mulai perencanaan dan seterusnya tadi. Baik. Nah, di proses perencanaan ini nanti kan terkoneksi dengan proses perencanaan keuangan. Nah, persetujuan anggota DPRD di dalam konteks barang milik daerah sebenarnya sudah tertuang di dalam pada saat DPRD itu menyetujui APBD atau ngedok APBD. Nah, nanti di OPD kalau kita istilahnya di SKPD masing-masing pemerintah daerah itu mereka kan membuat semacam RKBMD sama seperti kita tiap periode itu. Baik, jadi kalau di pemerintah pusat untuk penganggaran kita perlu persetujuan dari anggota DPR RI gitu Mbak Alia. Kalau di DIPA kita kan memang DIPA, APBN kita yang disahkan itu. Betul, kan. Ya, APBN kita bukan tiap kita mau beli barang terus minta persetujuan DPR bukan, tapi dari APBN itulah yang sudah disetujui oleh DPR RI. Demikian pula di daerah dari APBD-nya yang sudah disetujui. Nah, sebelum muncul di APBD kan tentunya masing-masing unit itu sudah mengajukan penganggaran kebutuhannya apa saja. Baik, baik. Luar biasa. Sahabat BDK Malang, dari sini kita tahu bahwa siklus di awal terkait BMN ini adalah penganggaran dan perencanaan, begitu Pak Ali ya, masuk pada tahap siklus awalan. Kita tahu bahwa dia perlu dianggarkan secara cermat, dihitung secara baik untuk dikeluarkan sesuai mekanisme yang PP sesuai yang Pak Ali sebut tadi ya, Mas Ali sebut tadi ya. PP 27. Ini terakhir Pak Ali untuk sahabat BDK Malang. Kira-kira apa sih yang harus yang bisa dilakukan oleh setiap kantor pada siklus awalan ini tadi terkait perencanaan dan penganggaran? Apa saran-saran Pak Ali untuk kantor-kantor yang memang memiliki kewenangan untuk menguasai BMN ataupun BMD? Baik, di dalam perencanaan kalau biasa kita sebutnya RKBMN Pak Cahyo, ini tiap periode kita harus menyusun. Sebenarnya kita teman-teman DJKN sudah menyiapkan sebuah aplikasi kita untuk membantu. Maaf Pak Ali, RKBMN adalah rencana kebutuhan barang milik negara. Oke. Nah, ini sudah terbantu oleh aplikasi yang dipersiapkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Aplikasi namanya Siman. Bisa diakses oleh setiap kantor? Semua kantor. Dan bahkan harus membuat lewat itu untuk menyusunnya, mengajukan itu. Nah, cuma yang perlu kita cermati adalah RKBMN yang harus dibuat ini jika aturan pelaksanaannya PMK terkaitnya sudah ada. Nah, sampai saat ini apa yang diamanahkan di PP 27 itu kan sebenarnya membuat RKBMN perencanaan kebutuhan, ya kan. Kemudian pemeliharaan, sebenarnya ada penghapusan, ada pemanfaatan dan lain sebagainya. Masih jauh itu ya. Cuma PMK yang ada itu baru 2, pemeliharaan dan kebutuhan tadi. Itu pun itu belum semuanya untuk yang kebutuhan. Nah, artinya itu yang harus dibuat, yang sudah ada PMK-nya itu. Nah, di sini nanti kita akan bicara tentang standar barang. Yang perlu kita sadari, perlu kita dilakukan oleh teman-teman Satker adalah pastikan bahwa pada saat membuat perencanaan, baik kebutuhan atau pemeliharaan itu adalah barang yang memang diperlukan untuk operasional menjalankan tusinya. Karena memang
sejatinya BMN itu adanya itu untuk mendukung operasional pemerintahan, baik dalam menjalankan tusi ataupun menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Jadi jika BMN itu sudah tidak efektif untuk menjalankan tusi, lebih baik direncanakan untuk penghapusan. Karena ini nanti berimplikasi kepada RKBMN pemeliharaan, membebani biaya-biaya pemeliharaan dan tidak efektif juga kalau kita gunakan. Seperti itu Pak Cahyo. Wah, luar biasa pastikan. Penjelasan di sesi diskusi ringan Cangkruk PDK Malang ini luar biasa. Saya jadi tahu bahwa apa itu secara umum BMN, bahwa ada akuntabilitas sana, ada perencanaan siklus awalan, perencanaan dan penganggaran Pak Ali. Tapi Pak Ali tadi menyebut adanya standar barang. Apa itu? Nanti kita akan ketahui di sesi kedua Cangkruan PDK Malang terkait barang milik negara. Terima kasih Pak Ali atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di sesi kedua. Untuk kapan-kapan kita ketemu lagi. Terima kasih, luar biasa. Dadah sahabat PDK Malang.